Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini baca serta menerjemahkan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Saq'ud hafizahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai atau kita masih di kitab At-Taharah, dan kita sekarang masuki babus siwak. Ya. Pembahasan bab tentang siwak. Ya. Apa itu siwak di sini? Kita lihat di catatan kaki. Kata beliau, as-siwaku bil kasri, ya, dengan mengkasrohkan huruf sinnya, as-siwak. Wal miswaku, kata beliau, dan al-miswak, apa yang dimaksud al-miswak? Ma tudlaku bihil asnanu minal idani. Ya. Jadi coba saya pakai ini. Ini ya. Al-miswaku ma tudlaku bihil asnanu minal idan. Artinya adalah kalau disebut miswak, ini adalah alat yang digunakan untuk menggosok, ya. Menggosok al-asnan, gigi, minal idan, yang alat gosok ini terbuat dari kayu. Ya, al-idan ini jamak dari ud, ya. Al-idan ini bentuk jamak dari ud, kayu. Ya, jadi kalau disebut al-miswak itu alatnya. Alat untuk menggosok dan membersihkan gigi yang terbuat dari kayu. Jelas insyaallah ya. Wa huwa fil istilah, kata beliau, sedangkan secara istilah, ya, adalah isti'malu audin. Ya. Atau isti'malu udin, ya, afwan. Ini secara istilah ulama artinya adalah menggunakan alat berupa kayu. Ya. Au nahwihi, atau yang semisalnya, fil asnani, ya, digunakan pada gigi, litadhhaba sufratu wa ghairuha anha. Ya. Fungsinya adalah untuk menghilangkan as-sufrah, ya, warna kuning pada gigi, wa ghairuha, dan juga kotoran-kotoran lainnya, anha, dari gigi. Ya. Baik, jadi dari definisi ini bisa kita pahami bahwasanya istilah siwak itu sebetulnya menurut para ulama bisa dimaknai dua, ya, bisa dimaknai alatnya, yaitu matudlaku bihil asnanu minal aidan, alat yang digunakan untuk membersihkan gigi, untuk menggosok gigi, berupa kayu arok atau yang lainnya. Dan juga yang kedua bisa bermakna kegiatannya, aktivitasnya, yaitu aktivitas membersihkan gigi. Ya, aktivitas membersihkan gigi menggunakan kayu, arok, atau yang semisalnya. Ya, meskipun secara kata asiwak ini adalah sebenarnya lebih ke perbuatannya, ya, lebih ke perbuatannya, sedangkan miswak itu alatnya. Tapi bisa dimaknai dua-duanya, bisa dimaknai perbuatannya maupun alatnya itu sendiri. Baik. Kemudian di sini Al-Musannif membawakan hadis dari dua hadis di sini, ya. Hadis nomor 21 dan 22 dari sahabat yang mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
dari Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, semoga Allah merahmati dan meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, ya, ketika hendak sholat. Ya. Saya ulangi, jikalau atau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Ya. Kemudian hadis nomor 22, an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu, ya, yashusu fahu bisiwaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sering ketika beliau bangun dari tidurnya di malam hari, beliau sering atau senantiasa menggosok mulutnya atau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, di sini Al-Imam Al-Hafidh menjelaskan makna dari kata yashusu. Ya, maknahu yaghsilu, mencuci atau membersihkan. Yuqalu, dikatakan syasahu yashusuhu wa masahu yamusuhu idza ghasalahu. Ya, jadi kata yashusu di sini artinya, kata beliau adalah ghasala yaghsilu, mencuci atau membersihkan, menggosok, ya, gigi dengan siwak. Ya, maknanya yaghsilu. Baik, kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh di sini. Wa afadal haditsani, dua hadis tadi memberikan faedah kepada kita. Yang pertama adalah al-amru bis-siwak, yaitu perintah untuk bersiwak. Nah, perintahnya di sini adalah bukan perintah wajib, ya, tapi sunnah. Wa annahu mustahabbun. Ya. Dan bahwasanya hukumnya ini adalah sunnah, ya, fi kulli waqtin, ya, disunahkan pada setiap waktu, ya, baik pagi, siang maupun malam, baik sedang berpuasa maupun tidak berpuasa, ya, semua waktu, ya. Li'annahu, kenapa kata beliau? Karena siwak ini adalah matharatun lil fami wa mardatun lirrabbi. Karena siwak ini adalah matharah. Apa artinya matharah? Itu munadzif, ya. Siwak ini yang membersihkan mulut. Ya, siwak adalah pembersih mulut. Ya, pembersih mulut. Wa mardatun lirrabb. Dan juga siwak ini mendatangkan keridhaan Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadani matlubani fi kulli waqtin. Dan dua perkara ini adalah perkara yang dicari, yang dituju pada setiap waktu, pada segala kondisi. Ya. Yang pertama, siwak itu membersihkan mulut, dan yang kedua, siwak ini mendatangkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini adalah tujuan atau yang kita cari pada setiap waktu, ya. Itu kita ingin mulut kita bersih dan kita ingin kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, lakinnahu yata'akkadu istihbabuhu fi awqatin. Akan tetapi meskipun
siwak ini disunahkan di setiap waktu, ya, di setiap waktu secara umum ya, kapanpun itu kita disunahkan, disyariatkan untuk bersiwak, ya, baik pagi, siang, malam, ya, baik sedang berpuasa maupun tidak berpuasa, ya, wudu, sholat, ya, dan semua waktu, akan tetapi ada waktu-waktu atau momen-momen khusus di mana bersiwak ini sangat ditekankan. Ya. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, ahaduha inda syuru'i fi sholati. Yang pertama ketika mulai sholat, maksudnya sebelum sholat ya. Sebelum melaksanakan takbiratul ihram, ya, ketika akan hendak sholat kita disunahkan untuk bersiwak. Ini yang ditekankan, ya, ketika mulai sholat. Dalilnya adalah hadis tadi. Ya, Nabi mengatakan, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku nih, pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak mau sholat. Ya. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, asani indal wudu. Asani ketika berwudu. Ya. Ada riwayat yang lain, li riwayatin la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Ya, di riwayat yang lain dijelaskan, kata Nabi SAW, sungguh aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak, ya, setiap hendak berwudu. Ya, atau pada saat wudunya itu sendiri. Ya, jadi sebelum berwudu dia bersiwak, kemudian dia berwudu. Ya. Atau ketika wudunya itu ya, saat berwudunya. Kemudian as-salis, yang ketiga adalah inda qiraatil Qur'an, ya. Sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, jadi sebelum membaca Al-Qur'an kita disunahkan, ditekankan untuk bersiwak, membersihkan gigi terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu kita membaca Al-Qur'an. Ar-rabi' yang keempat, inda taghayyuril fami wa taghayyuruhu yakunu bi asya'in. Ya. Yang keempat, ya, kita disunahkan saat ditekankan untuk bersiwak ketika keadaan mulut itu sudah berubah. Ya. Dan berubahnya keadaan mulut, ya, kondisi mulut itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama diantaranya adalah tarkul akli wa syurbi. Ya, karena nggak makan dan nggak minum. Ini ketika berpuasa ya. Tidak makan, tidak minum. Ya, berubah keadaan mulut, ya, maka ketika berubah keadaan mulut itu kita ditekankan untuk bersiwak. Wa minha aklu ma lahu raihatun karihah. Ya, sebab yang kedua bisa jadi karena makan makanan yang memiliki bau yang tidak enak. Ya, makan bawang contohnya, atau makan makanan atau minuman yang lain yang baunya menyengat dan tidak enak. Kemudian setelah itu keadaan mulut berubah, maka kita disunahkan, ditekankan untuk bersiwak. Wa minha tulus sukuti wa minha kasratul kalam. Sebab yang lain ya, bisa jadi karena diam yang terlalu lama. Nah, ini terjadi ketika tidur biasanya. Kita diam, mulut kita tidak bergerak, maka ini juga akan menyebabkan perubahan kondisi mulut yang menganjurkan untuk bersiwak. Kemudian sebab yang lain adalah banyak berbicara. Banyak berbicara, kasratul kalam. Kemudian yang kelima, indal istiqadhi minan naum, ya, yaitu saat bangun tidur. Waqad kana min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza qama min naumil laili istakhdama siwaka. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika bangun dari tidurnya ketika malam hari ya. Beliau ketika bangun tidur, beliau mau sholat ya, atau mau membaca Al-Qur'an, mau sholat tahajud, ya, ketika bangun tidur itu beliau langsung bersiwak. Wadallaka asnanahu bihi. Dan beliau menggosok gigi-giginya dengan siwak tersebut. Li ajli ma yahsulu minhu minas sholati wa tilawatihil Qur'an. Ya. Ya.
Supaya apa? Ya, karena beliau setelah bangun itu beliau akan sholat tahajud, ya, akan bermunajat kepada Allah, akan membaca Al-Quran, maka beliau bersiwak. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Ya, dua hadis ini ya, intinya adalah menjelaskan kepada kita tentang disunahkannya, ya, diperintahkannya bersiwak. Ya, dan mana bersiwak ini adalah sunnah, ya, petunjuk Nabi SAW yang hendaknya kita hidupkan, kita rutinkan, ya, bersiwak ini. Dan siwak ini ya bisa dengan kayu arok yang biasa kita kenal, ya, kita beli kemudian kita gunakan ketika mau sholat, ketika hendak berwudu, ketika bangun dari tidur, ya. Atau bisa juga dengan yang lainnya seperti sikat gigi, ya, ketika kita bangun tidur kemudian kita sikat gigi dengan niat bersiwak, ini boleh kata para ulama dan terhitung pahala, ya, terhitung pahala. Karena siwak di sini ya dimaknai lebih ke perbuatannya, perbuatan membersihkan dan menggosok gigi. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dari hadis ini kita juga belajar bahwasanya syariat Islam ini sangat, ya, perhatian, sangat peduli, ya, sangat concern dengan masalah kebersihan, ya. Kita lihat praktek Nabi SAW, beliau senantiasa bersiwak di momen-momen penting, ya, ketika sholat, wudhu, bangun dari tidur, sebelum bertemu istrinya, ya, ketika beliau sebelum masuk rumah diriwayatkan juga beliau bersiwak, ya, sebelum bergaul dan bertemu istrinya, keluarganya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syariat kita dan juga di sini dipraktekkan oleh Nabi SAW, ya, sangat perhatian terhadap kebersihan badan, kebersihan mulut terutama di sini, ya. Sehingga dengan mulut kita bersih, badan kita bersih, ini akan, ya, membawa kenyamanan dan juga kebahagiaan bagi diri kita dan juga orang sekitar kita. Ya. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang mengganggu orang lain, ya, dengan bau mulut kita atau dengan keadaan mulut dan badan kita yang tidak atau kurang bersih. Ya. Nah, ini merupakan keindahan dari agama Islam, ya, keindahan dari syariat kita yang sangat menekankan dan juga sangat peduli terhadap kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan batin atau hati. Demikian yang bisa kita pelajari dan kita baca serta terjemahkan pada hari ini. Kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.